Tim yang lagi terseok-seok, malah bantai pemuncak klasemen. Loh, kok bisa? Selamat datang di Raka Predita Channel. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu hasil Liga Premier paling mengejutkan musim ini. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, tapi kemenangan taktis yang bikin semua orang garu-garu kepala. Jadi, gimana ceritanya ini bisa kejadian? Jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar skor akhir di papan skor. Ini tuh soal pertarungan strategi yang cerdas banget. Dan sekarang, yuk kita kupas bareng-bareng. Hasil akhirnya emang bikin kaget seisi liga. Tapi kalau kita lihat data di baliknya, nah disitulah cerita sesungguhnya. Cerita tentang gimana sebuah pertandingan bisa dimenangkan, dan di sisi lain bisa jadi malapetaka. Nah, ini dia yang menarik banget. Lihat deh, angka expected goals atau XG-nya itu hampir imbang. Artinya apa? Pertandingan ini tuh bukan soal siapa yang paling banyak bikin peluang, tapi soal siapa yang paling cerdik dan efisien dalam memanfaatkan momen-momen krusial. Tipis banget bedanya. Oke, jadi gimana caranya United bisa menang? Kuncinya ternyata bukan soal dominasi penguasaan bola. Sama sekali bukan. Kuncinya adalah disiplin dan kerja keras kolektif yang luar biasa. Ini beda banget sama laga-laga mereka sebelumnya. Kali ini, timnya itu benar-benar main kayak satu unit yang nyambung. Mereka ngepres bareng-bareng dengan intensitas yang gila-gilaan. Sebuah perubahan yang drastis. Dan ini bukan cuma omongan loh, ada momen yang disorot sama komentator di mana ada 6 pemain United sekaligus yang langsung ngeroyok pemain lawan yang pegang bola. Gila kan? Koordinasi kayak gini yang udah lama banget hilang dari mereka. Strategi yang mereka pakai itu namanya strategi reaktif. Gampangnya gini, mereka sengaja mancing Arsenal buat bikin kesalahan, terus pas bolanya kerebut, bam! Langsung dihukum dengan serangan balik super cepat. Formulanya simple banget kan? Cuma 3 langkah. Paksa lawan salah, rebut bolanya, serang ruang kosong di belakang. Tapi jangan salah, formula simple ini efektif dan mematikan banget. Gol-gol penting mereka lahir dari proses ini. Oke, kemenangan United itu kan baru setengah dari cerita. Setengahnya lagi kita harus lihat sisi sebaliknya, yaitu gimana Arsenal yang biasanya rapi malah hancur lebur di lapangan. Para pengamat aja sampai geleng-geleng kepala loh. Mereka kaget lihat pemain-pemain Arsenal itu kayak diem di tempat nggak ada pergerakan sama sekali. Ya jelas saja, mereka jadi sasaran empuk banget buat dipres sama pemain United. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada United yang terus bergerak, ngepres bareng, dan disiplin. Di sisi lain, ada Arsenal yang statis, banyak salah sendiri, dan kayak nggak ada pemimpinnya di lapangan. Dan angka 3 ini penting. Kekalahan ini artinya Arsenal udah 3 pertandingan berturut-turut nggak pernah menang. Ini langsung bikin orang nanya-nanya, ini cuma lagi apes aja atau emang ada masalah yang lebih serius di dalam tim? Jadi dari sini kita harus lihat gambaran besarnya. Apa artinya satu kemenangan ini buat kedua tim? Buat United, ini fajar yang baru atau cuma kemenangan sesaat alias one hit wonder? Buat fans MU, pola ini mungkin udah nggak asing lagi ya, kayak deja vu. Ada manajer baru, awalnya bagus banget kayak lagi bulan madu, terus performa turun, krisis, dan ujung-ujungnya, ya gitu deh. Makanya banyak yang masih was-was. Nah, para komentator juga bilang ujian sesungguhnya buat United itu justru nanti, pas mereka ketemu tim kecil yang main bertahan total, parkir bus, dan gak ngasih ruang buat serangan balik. Disitulah kita bakal lihat kreativitas mereka diuji. Pada akhirnya, pertandingan ini ngingetin kita semua. Liga Premier itu bukan cuma soal taktik di atas kertas. Ini juga pertarungan mental, pertarungan psikologis. Siapa yang paling kuat mentalnya, dia yang seringkali jadi pemenang. Buat Arsenal, tekanan jadi pemuncak klasemen itu berat banget guys. Dan kekalahan ini bikin keraguan lama muncul lagi. Apa mereka benar-benar punya mental yang cukup kuat buat jadi juara? Bahkan ada satu pengamat yang ngasih kritik pedes banget. Dia bilang pemimpin Arsenal itu mentalnya bukan mental juara, tapi mental asisten pelatih. Wah, ini dalam banget sih sentilannya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik banget buat didiskusikan. Menurut kalian, tantangan siapa yang lebih berat? Manajer United yang harus jaga momentum biar nggak anti klimaks, atau manajer Arsenal yang harus benerin mental timnya yang lagi jatuh? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pengen banget tahu pandangan kalian soal ini. Terima kasih sudah menyimak.